Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kembali kepada teman-teman channel Garda Perang Official dimanapun kalian berada ya. Saya doakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dikabulkan segala doa-doanya, dimudahkan dalam mencari rezeki, dan dipanjangkan umurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin 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 ya robbal alamin. Oke teman-teman, jadi hari ini saya akan membawakan sebuah cerita yang agak sedikit berbeda dari biasanya ya teman-teman ya. Tapi teman-teman channel Garda Perang jangan khawatir ya, episode-episode selanjutnya dari serial Joko Samudro tetap akan berlanjut. Ini hanya sebagai selingan saja teman-teman. Jadi mungkin saja teman-teman akhir-akhir ini sering mendengar tentang ramalan dari Prabu Jayabaya gitu ya teman-teman ya. Jadi hari ini saya akan sedikit mengulas atau mereview tentang ramalan dari Prabu Jayabaya. Jadi nanti kalau teman-teman ada pandangan lain tentang ramalan Prabu Jayabaya, boleh teman-teman cantumkan di kolom komentar ya. Jadi kalau menurut saya ya teman-teman ya, yang kebetulan saya ini masih keturunan dari orang Jawa, cerita tentang Prabu Jayabaya ini sangat menarik untuk diulas ya teman-teman ya. Karena saya ingat sekali dulu waktu saya masih kecil, saya pernah mendengar ketika bapak saya dan kakek itu sedang duduk-duduk santai di teras rumah. Mereka membicarakan tentang ramalan Prabu Jayabaya. Saya mendengar kalau Prabu Jayabaya itu memiliki 12 ramalan ya teman-teman ya. Jadi ketika ke-12 ramalan itu sudah terasa atau sudah terlihat, maka diperkirakan oleh Raja Jayabaya bahwa Nusantara ini akan mengalami yang dinamakan zaman Kolobendu teman-teman, atau era kekacauan, atau yang lebih sering disebut oleh masyarakat Jawa itu zaman Goro-Goro. Di masa lampau, Sri Aji Jayabaya atau yang lebih dikenal dengan Prabu Jayabaya itu memimpin kerajaan Kediri sejak tahun 1135 Masehi hingga tahun 1159 Masehi. Mari kita ulas satu persatu ya teman-teman ya, seperti apa sih isi dari ramalan dari Prabu Jayabaya ya teman-teman ya. Yang pertama, besok yen ono kreta mlaku tanpa jaran, tanah Jawa kalungan wesi, prahu mlaku ing dhuwur awang-awang, kali ilang kedungi, pasar ilang kumandange, iku tondo yen tekane jaman Jayabaya wis cedhak. Mari kita tafsirkan bersama-sama ya teman-teman, apa yang dimaksud oleh Prabu Jayabaya. Nanti kalau ada yang kurang pas atau kurang berkenan atau kurang benar, silahkan teman-teman tambahin di kolom komentar ya teman-teman ya. Besok yen ono kreta melaku tanpa jaran, itu menurut saya sekarang sudah sangat terlihat ya teman-teman ya, bahwa sekarang banyak sekali mobil, motor ataupun kereta yang mana mereka mampu berjalan tanpa ditarik oleh seekor kuda. Lalu ada lagi tanah Jawa kalungan wesi. Yang dimaksud kalungan besi berarti pulau Jawa ini dilewati oleh besi atau dikalungi besi, dan itu sudah terlihat juga ya teman-teman ya. Jadi dari ujung pulau Jawa yang berada di Pelabuhan Merak hingga ke ujung timur pulau Jawa yang berada di Ketapang Banyuwangi. Sedangkan rel kereta itu kita ketahui sendiri bahwa itu terbuat dari besi ya teman-teman ya. Lalu ada lagi
Perahu mlaku ing dhuwur awang-awang. Mungkin ini yang dimaksud adalah pesawat terbang ya teman-teman ya. Pesawat terbang itu diibaratkan perahu yang terbang di atas awang-awang. Lalu ada lagi Kali Ilang Kedunge. Kita sangat tahu dulu waktu saya masih kecil, ketika sungai itu surut, di situ ada yang namanya kedung di sungai ya teman-teman ya. Jadi waktu itu banyak sekali masyarakat yang mempergunakan kedung itu untuk mandi dan melakukan kegiatan lainnya. Jadi di kedung itu kita bisa berkumpul atau bersilaturahmi sesama tetangga ataupun teman. Sedangkan saat ini mungkin masyarakat kita sudah sangat jarang sekali untuk melakukan kegiatan di kedung sungai ini ya teman-teman ya. Jadi bisa diibaratkan Kali Ilang Kedunge. Lalu ada lagi Pasar Ilang Kumandange. Mungkin yang dimaksud Pasar Ilang Kumandange karena sekarang ini sudah banyak sekali toko-toko swalayan ya teman-teman ya. Ada yang kecil atau yang besar, misal seperti ada Alfa, ada Indomaret, ada swalayan. Di situ kita sudah tidak bisa lagi melakukan tawar-menawar ya teman-teman ya, karena semua harga bahan-bahan pokok atau bahan-bahan yang kita perlukan itu sudah ada harganya. Jadi kita sudah tidak bisa melakukan tawar-menawar seperti pasar pada umumnya. Jadi sudah tidak ada lagi kumandang atau tidak ada lagi percakapan atau tawar-menawar masalah harga. Mungkin itu yang dimaksud dengan Pasar Ilang Kumandange. Kalau ada yang kurang pas boleh ditambahkan di kolom komentar ya teman-teman ya. Lalu ramalan Prabu Jayabaya yang kedua adalah anak mangan bapak. Apa sih yang dimaksud dengan anak mangan bapak? Kalau menurut versi saya ya, mungkin yang dimaksud dengan anak mangan bapak itu zaman sekarang itu banyak sekali anak yang sudah berani dengan orang tuanya, anak yang berani membantah dengan ibu dan bapaknya. Sedangkan di zaman dulu anak itu sangat berbakti dan hormat kepada orang tuanya. Mereka tahu unggah-ungguh, tahu tata krama dan tahu norma-norma kesopanan. Meski begitu, saya sangat yakin sekali bahwa teman-teman channel Garuda Perang semuanya masih mempunyai tata krama, unggah-ungguh, tepo seliro, dan rasa hormat yang sangat tinggi kepada orang tua kita masing-masing. Dan bagi teman-teman yang sudah tidak punya orang tua, tetap jangan lupa kita kirimkan doa kepada orang tua kita supaya mereka berdua ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisi Allah, diampuni segala dosa-dosanya dan diterima semua amal kebaikannya. Amin amin ya robbal alamin. Lanjut ramalan Prabu Jayabaya yang ketiga. Nusantara diramalke yen lindu ping 7 sedina lemah bengkah pagebluk rupa-rupa lan banjir bandang neng ngendi-ngendi. Monggo teman-teman, mari kita terjemahkan bersama-sama ya. Apa sih yang dimaksud oleh Prabu Jayabaya untuk ramalan yang ketiga ini ya? Lindu sedina ping 7 atau gempa bumi terjadi 7 kali selama sehari ya. Mungkin maksudnya bukan itu ya teman-teman ya, tapi lebih ke Nusantara atau Indonesia itu akan terkena bencana gempa bumi yang sangat sering ya. Kita udah sering sekali mendengar baik di media TV ataupun media sosial bahwa banyak wilayah di Indonesia itu yang terkena bencana gempa bumi. Lalu lemah bengkah atau tanah yang terbuka.
Mungkin bisa diambil contoh seperti semburan lumpur Lapindo ya di Sidoarjo, yang mana sampai sekarang lumpurnya itu masih menyembur dan belum bisa diatasi sampai hari ini teman-teman. Lalu pagebluk rupo-rupo, atau banyak sekali terjadi kematian massal yang terjadi di Indonesia. Mungkin kita masih ingat untuk kejadian musim corona kemarin ya, banyak sekali warga Indonesia yang telah meninggal dunia karena terkena penyakit corona. Bahkan sampai terjadi ada kematian yang mana ketika ada jenazah korban dari corona itu tidak boleh ditengok oleh keluarganya ya. Lalu banjir bandang neng ngendi-ngendi, kita sudah sering sekali mendengar bahwa Indonesia itu sering sekali terkena bencana banjir ya, terutama di Jakarta ya. Lalu ada lagi di Sumatera, di Kalimantan, yang masih sangat hangat sekali yang sedang terjadi banjir sekali ini ada di Demak ya. Kita doakan bersama-sama ya teman-teman, semoga saudara-saudara kita yang di Demak bisa sabar dan mampu melewati cobaan ini dan bisa beraktivitas seperti sedia kala ya. Amin amin ya rabbal alamin. Lanjut ke ramalan Prabu Jayabaya yang keempat ya. Wong Jawa ilang jawane, lan wong Jawa gari separo. Ini menurut versi saya ya teman-teman ya. Jadi kalau kurang pas atau kurang berkenan mohon dimaafkan. Atau kalau teman-teman punya ide atau punya gagasan tersendiri boleh ditambahkan di kolom komentar ya. Jadi saya banyak sekali melihat, terutama bagi anak-anak muda yang baru saja melakukan hubungan rumah tangga atau menjalin rumah tangga, dan ketika mereka memiliki seorang anak, mereka lebih banyak mengajarkan bahasa Indonesia dibandingkan bahasa Jawa. Bahkan Jawa kasar pun sudah kurang diajarkan, apalagi bahasa Jawa Kromo Inggil ya, atau bahasa Jawa yang halus. Ini sangat disayangkan ya, bisa saja terjadi generasi kita yang berikutnya sudah tidak tahu lagi bahasa Jawa yang halus itu seperti apa, karena tidak diajarkan lagi oleh orang tua mereka. Bukan hanya dari segi bahasa ya, bahkan dari adat istiadat, unggah-ungguh, tepo seliro, bahkan dalam berpakaian pun sekarang budaya Jawa sudah sangat ditinggalkan ya. Bahkan anak-anak muda zaman sekarang lebih bergaya layaknya orang barat ya. Mungkin itu yang dimaksud oleh Prabu Jayabaya, bahwa orang Jawa kehilangan Jawanya ya, atau wong Jawa ilang Jawane. Lalu untuk ramalan yang orang Jawa gari separuh atau orang Jawa tinggal separuh ini, aku kurang paham ya teman-teman ya, maksudnya itu seperti apa. Kalau teman-teman punya gagasan atau punya pendapat tersendiri boleh ditambahkan di kolom komentar ya. Namun aku banyak sekali mendengar dari orang-orang tua zaman dahulu bahwa dikatakan kelak Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua. Namun ini juga belum bisa dipastikan ya teman-teman ya. Saya berharap tidak akan terjadi hal seperti itu, karena bila terjadi pasti akan ada bencana yang sangat luar biasa yang terjadi di tanah Jawa ya. Karena diisukan atau orang tua dulu tuh berkata bahwa kalau sampai Gunung Slamet yang ada di Jawa Tengah itu meletus, maka dapat dipastikan kalau Pulau Jawa itu akan terbelah menjadi dua. Tapi amit-amit ya teman-teman ya, semoga hal itu tidak terjadi ya, karena banyak sekali saudara-saudara kita yang bertempat tinggal di sekitar Gunung Slamet tersebut. Kita lanjut ke ramalan Prabu Jayabaya yang kelima ya.
Wong wadon kelakuane kaya wong lanang, lan wong lanang kelakuane kaya wong wadon. Sudah bukan rahasia umum lagi ya. Sekarang banyak sekali perempuan yang menirukan gaya laki-laki, baik itu cara berjalannya atau berpakaian, bahkan sampai gaya rambutnya. Banyak sekali di zaman sekarang ini perempuan yang mengikuti gaya laki-laki, bahkan sampai ada komunitas yang bernama komunitas lesbi ya, atau perempuan menyukai sesama perempuan. Begitu juga sebaliknya, ada juga laki-laki yang berpakaian layaknya perempuan, bahkan sampai tingkah lakunya sangat mirip dengan perempuan. Bahkan ada yang sampai demi untuk terjun ke dunia hiburan atau untuk membuat konten. Banyak sekali laki-laki yang melakukan tindakan seperti itu atau berdandan layaknya seorang perempuan. Bahkan ada juga komunitas yang sangat meresahkan ya teman-teman ya, yaitu komunitas gay, atau laki-laki suka dengan laki-laki. Lanjut ke ramalan Prabu Jayabaya yang keenam. Omah Allah saya dipuja. Yang dimaksud dengan rumah Allah saya dipuja itu adalah tempat-tempat maksiat makin disenangi atau makin digandrungi oleh masyarakat ya. Contoh tempat pelacuran, tempat perjudian, diskotik, tempat mabuk-mabukan, itu makin disenangi dan digandrungi oleh masyarakat. Saya doakan semoga semua teman-teman channel Garuda Perang Official dijauhkan dan dihindarkan dari tempat-tempat bermaksiat ya. Lanjut ya ke ramalan Prabu Jayabaya yang ke-7. Sedulur podo mangan sedulur. Yang dimaksud sedulur mangan sedulur itu adalah saudara makan saudara ya. Bisa diartikan banyak terjadi saudara kandung itu tidak rukun atau tidak akur ya. Mungkin bisa terjadi keributan hanya gara-gara hal sepele atau karena ada perebutan warisan ya teman-teman ya. Semoga semua pendengar setia channel Garuda Perang selalu rukun dan akur kepada saudaranya ya teman-teman ya, amin. Lanjut ke ramalan Prabu Jayabaya yang ke-8. Okeh wong kaliren lan wudo. Maksudnya adalah banyak orang yang kelaparan dan tidak memakai baju. Bisa diartikan banyak warga atau masyarakat yang mengalami kesulitan ya teman-teman ya, baik dalam mencari nafkah atau dalam kehidupannya sehari-hari. Lanjut ke ramalan Prabu Jayabaya yang ke-9. Akeh barang kang haram. Maksud dari ramalan Prabu Jayabaya yang ke-9 ini memiliki banyak arti ya teman-teman ya, menurut saya ya. Bisa jadi mungkin di masyarakat banyak ada yang jualan barang-barang haram, mungkin itu ya. Tapi kalau menurut saya pribadi, mungkin yang dimaksud adalah banyak masyarakat kita atau warga kita itu yang mencari nafkah dengan cara yang haram. Mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan ya. Lanjut ke ramalan Prabu Jayabaya yang ke-10. Okeh udan salah mongso, atau banyak hujan salah musim. Mungkin yang dimaksud oleh Prabu Jayabaya itu kalau cuaca itu sudah tidak beraturan lagi ya teman-teman ya. Mungkin yang semestinya sudah musim hujan justru malah masih kemarau, atau yang seharusnya sudah kemarau justru malah masih musim hujan.
dan itu sudah terjadi saat ini ya. Hal itu pun mengakibatkan banyak sekali petani yang bingung dengan musim yang terjadi saat ini. Kalau zaman dulu orang tua bisa lebih tahu atau punya ilmu titen bahwa kapan akan datang musim hujan dan kapan akan datang musim kemarau, mereka sudah tahu. Namun saat ini mereka dibuat bingung ya teman-teman ya. Lanjut ke ramalan Prabu Jayabaya yang ke-11. Wong golek pangan koyo gabah diinteri. Maksudnya adalah orang mencari makan seperti padi yang diputar-putar teman-teman. Ini bisa memiliki banyak arti dan banyak makna ya. Mungkin sudah diprediksi oleh Prabu Jayabaya bahwa di masa depan atau di masa kita sekarang ini banyak sekali orang yang sangat susah payah dalam mencari rezeki atau mencari makan. Kalau di zaman dulu mungkin ketika orang pergi ke kebun atau ke sawah, mereka berangkat pagi dan sore sudah istirahat di rumah ya. Namun di zaman seperti sekarang ini banyak sekali orang yang berangkat pagi-pagi sekali dan mereka bekerja sampai malam hari. Namun itu belum mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya ya. Bahkan sampai dibela-belain ketika hujan-hujanan sampai panas-panasan mereka tidak berhenti dalam bekerja. Kalau ada yang salah dengan tafsiran saya, mohon dimaafkan ya teman-teman ya. Kalau ada pendapat lain boleh teman-teman tambahkan di kolom komentar ya. Baik, kita lanjut ke ramalan Prabu Jayabaya yang ke-12 ya, atau yang terakhir. Okeh ratu sing ora iso netepi sabdone, yang artinya banyak raja yang kata-katanya tidak bisa dipegang atau suka berbohong. Kalau kita di hari ini hidup di zaman modern, kita sudah tidak lagi hidup di zaman kerajaan ya. Jadi mungkin yang dimaksud oleh Prabu Jayabaya itu banyak pemimpin kita itu yang mengobrol janji dan janji-janjinya itu tidak ditepati ya teman-teman ya. Untuk masalah ini teman-teman bisa tafsirkan sendiri ya, seperti apa keadaan dan kondisi pemimpin-pemimpin kita saat ini ya, baik dari tingkat yang terendah sampai yang tertinggi, dari yang masih di tingkat perkampungan atau di kelurahan sampai di tingkat tertinggi atau di kepresidenan ya teman-teman ya. Baik teman-teman, demikianlah isi dari ramalan Prabu Jayabaya ya. Jadi misalkan teman-teman ada pendapat yang berbeda dari sumber yang berbeda dan tidak sama dengan yang saya sampaikan, boleh teman-teman tambahkan di kolom komentar ya. Dan misalkan ada penafsiran saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Atau kalau teman ada pandangan lain atau ada tafsiran lain tentang isi dari ramalan Prabu Jayabaya, boleh juga kita sharing-sharing ya teman-teman ya. Kita saling diskusi di kolom komentar. Oke, saya akhiri cukup sampai di sini saja ya teman-teman ya. Kalau bila ada kata-kata yang salah atau ada penyampaian yang salah atau ada penafsiran yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Oke, saya akhiri cukup sampai di sini saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.